Sebentar, saya lagi live nih, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mas? Iya iya, makasih Mas ya. Maaf sebelumnya mengganggu Mas ya. Kenapa? Ini Mas saya mau mau cerita tentang saya. Saya ini istri saya kan di Hong Kong Mas ya. Heeh, terus? Di Hong Kong sudah sekitar 14 tahun dari anak saya itu masih umur 3 tahunan lah. Sekarang anak saya sudah SMK kelas 1. Nah, Heeh. dulu dia itu pertama ikut majikan itu dia ngerawat anak, terus satu kontrak dia finish pulang terus ganti majikan. Ganti majikan itu eh, dia itu ngerawat bubu kan. Bubunya itu meninggal dan sekarang dia itu tinggal anaknya itu 2 orang laki-laki semua. Jadi satu rumah sama 2 orang laki-laki semua itu belum nikah. Itu yang satu rumah itu belum nikah. Sampai sekarang kan belum pulang istri saya. Terus ini nih, dia itu kalau saya suruh pulang itu beralasan terus Miss. Terus bahkan marah-marah. Marahnya itu mungkin nyari-nyari kesalahan saya Miss. Mungkin di rumah di kampung nggak bisa gini gitu Miss. Terus saya itu khawatir apakah dia itu ada hubungan atau gimana dengan majikannya itu atau gimana. Soalnya gini Miss, saya itu nggak ada benernya di mata dia itu. Aku tuh ngomong apapun salah. Terus nyari-nyari kesalahan. Nanti kalau sudah dapat alasannya untuk memojokkan saya, membesar-besarkan masalah, dibesar-besarkan terus akhirnya sering juga nggak 1-2 kali sering minta cerai gitu. Apakah dia itu ada hubungan atau dulu pernah nih gini, selepas ganti majikan itu berselang sekitar 1 tahun di situ lagi awalnya baik kan, terus dia itu kan berubah, sifatnya itu berubah. Terus akhirnya saya cek di HP, di Facebooknya, kan soalnya dia itu buka Facebook nggak pernah ngasih tahu saya Miss, nggak pernah jujur, nggak pernah terus terang. Ternyata saya tahu dia itu buka Facebook, di Facebooknya itu pertemanannya dia itu laki-laki semua. Terus itu saya tahu dia itu ada hubungan dengan orang yang cowok lah di Surabaya. Itu ternyata ada hubungan dengan cowok itu. Terus saya tahu, saya interogasi lah, saya tanya-tanya gitu, marah-marah. Ternyata ada hubungan dengan cowok itu. Pas itu semakin bukan dia itu minta maaf atau merasa malah justru dia itu minta pisah lah, ngemoy saya gitu. Ternyata dia itu ada hubungan dengan cowok. Terus 3 bulan 3 bulan itu benar-benar sudah tidak mau lagi dengan saya, malah kalau saya hubungin tidak mau ataupun tidak mau ngangkat, saya WA nggak mau bales, intinya minta cerai lah gitu. Tapi saya biarkan terus selama 3 bulan itu benar-benar tidak bisa saya hubungi. Akhirnya melalui adik saya suruh saya nasihatin lah. Terus akhirnya selama 3 bulan baru mau saya hubungi. Akhirnya terus kembali lagi ke awalnya. Yaitu dengan cowoknya itu. Terus itu 2 kontrak di situ baru mau pulang. Pulang itu ya di rumah 3 minggu, 3 minggu itu di rumah itu kayak nggak gimana ya, nggak kerasan gitu. Terus tapi sebetulnya hubungan pulih lagi, baik lagi, tapi kayaknya pulangnya itu kayak cuman sekedar gitu loh nih, nggak untuk anak suaminya dengan anak gitu, istilahnya
cuman sekedar pulang, terus pas itu yang dipikirin tuh kembali ke Hong Kong, balik gitu sampai terus akhirnya selesai apa itu cuti pulang lagi ke Hong Kong. Di sana satu kontrak pulang lagi, terus kembali ke situ lagi sampai eh, dua 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 kontrak nih, dua kontrak itu belum pulang. Akhirnya terakhir pulang itu 2000 berapa ya, itu 18 kalau nggak salah. Terus sampai sekarang itu dua kontrak belum pulang lagi, Miss. Itu akhir-akhir ini tambah parah lagi, Miss. Gini, dia itu kalau nggak saya hubungin nggak mau menghubungi saya. Terus kalau mau menghubungin itu, Miss, eh, gimana ya, nyari-nyari apa itu masalah. Terus supaya bisa bertengkar gitu loh, Miss. Tapi Hmm. nanti kalau saya tersulut emosi, itu memojokkan saya, menyalahkan saya terus gitu, Miss. Terus sekitar 1 tahun ini, Miss. 1 tahun ini kalau nggak saya hubungi, benar-benar nggak mau menghubungi. Tapi sebetulnya kalau saya hubungi, kalau saya itu memberikan baik-baik itu, ya oke lah mau saya hubungi. Tapi eh, lama-lama nyari-nyari lagi masalah gitu. Terus ngajak bertengkar gitu. Nanti kalau kita bertengkar, udah nggak mau saya WA, nggak mau buka, saya telepon nggak mau ngangkat. Tapi sebetulnya online terus, Miss. Gitu Hmm. loh. Terus saya itu hari-hari itu tersiksanya apa, Miss? Setiap mau menghubungi saya cuman ngajak bertengkar. Itu loh, Miss. Bahkan saya itu sampai sampai kena sakit penyakit lambung gara-gara mikirin sifatnya istri saya. Nah, saya itu nasehatin ini, dia itu salah paham terus marah, bahkan bahkan ke aku itu tidak ada, Miss. Menganggap suami, bahkan menganggap manusia pun enggak. Aku ini sudah enggak, benar-benar enggak dianggap manusia, benar-benar enggak dianggap suami. Apa mungkin ya itu dia itu ada hubungan dengan laki-laki lagi atau dengan majikannya gitu. Soalnya satu rumah itu dengan majikannya itu laki cuma belum nikah semua itu. Dulu pernah nih saya itu mencoba lah tanya, apakah kamu kan setelah hubungan meninggal kan, saya tanya apakah kamu begitu tidak takut dengan dua orang laki-laki satu rumah, belum nyari majikan lagi yang ada perempuannya. Saya coba itu, malah dia marah-marah. Terus kalau saya tanya katanya, aku ini di sini cuma sebatas terus dengan babu lah gini gitu, Miss. Marah-marah kalau tanya soal itu. Gimana, Miss? Saya ini sebagai suami, sebagai laki-laki kita nggak ada artinya, Miss. Makanya saya ini sering nangis kalau telepon dia itu untuk supaya dia itu gimana ya, punya rasa naluri hati nurani sebagai seorang wanita. Tapi nggak ada, Miss. Dia itu punya rasa iba atau gimana. Cuman mungkin mungkin nyari kesalahanku, dia tuh merasa benar sendiri semua. Oke. Ya, Pertanyaan saya nih, jangan tersinggung ya. Kamu kerja, iya, kamu kerja. saya kerja, Miss, tapi saya ini orang kampung ya cuman bertani, Miss. Jadi penghasilannya itu saya akui nih, saya pernah ngomong saya memang penghasilanku cuman sebagai seorang petani tanah kering, nggak punya sawah. Ini, Miss, eh, ya kalau kamu nggak bisa nerima aku dengan penghasilanku yang kayak begini, ya gimana lagi? Udah saya jelaskan gitu, Miss. Saya dulu memang, Miss, dia itu gimana ya? Pertama itu bukannya aku nyuruh dia itu ke Hong Kong, itu enggak. Nyuruh dia merantau enggak, Miss. Cuman Mm-mm. dia itu punya keinginan. Ini kan ada ya, saudara aku itu jadi apa? PL itu yang tukang nyari orang gitu loh, Miss. Mm-mm. Nah itu kan waktu hari raya kan
ke rumah orang tuaku, masa dulu belum kami punya rumah, masih ikut orang tua. Hari raya itu ke rumah orang tuaku, dia itu sejarah lah istilahnya, silaturahmi gitu, terus ngomong-ngomong gini tentang di luar negeri gitu. Akhirnya dia itu kepincut omongan dia, terus ngomong sama aku ndak ngakon sampean lunga. Tapi nek trayo keadaan ngomah koyok ngene gitu, mis maaf mis saya bahasa Jawa mis ya. Trayo koyok ngene aku ndak ngakon Dek, tapi nek sampean duwe keinginan ngono, piye meneh aku ora gondeli, sing penting intine aku ndak ngakon, aku yo ora gondeli. Cuman tak jaluk sing penting sampean nang kono bener-bener kerja, bener-bener eling anak bojo ndak neko-neko. Itu mis ya, iya aku pengen rubah nasib, pengen kayak bature gini gitu mis. Dapat majikan yang itu yang pertama, dia 2 kontrak kan ngerawat anak, dia nggak tahan, akhirnya finish pulang cuti, terus itu ganti majikan mis. Nah setelah ganti majikan ya itu, dia itu 1 tahun di situ kok terus berubah, akhirnya ya itu selingkuh lah, katakanlah itu, biarpun medsos mis ya, dia selingkuh. Itu sudah aku diminta cerai, itu aku pertahankan rumah tangga, kasihan sama anak kan gitu. Terus akhirnya baikan lagi terus ya itu ya pertama 4 tahun 2 kontrak itu baru cuti, akhirnya ke situ lagi 2 tahun cuti gitu mis. Ya itu akhir-akhir ini sebetulnya 2019 kalau 2019 itu rencana kan mau cuti, terus itu ada COVID itu nggak bisa, akhirnya nyambung lagi mis sampai sekarang. Terus ini Sebentar. Saya nanya nih, apakah iya, kirimannya buat anaknya lancar nggak? ini mis, kalau buat anak itu sebetulnya kalau kalau diminta itu mau mis, tapi kalau nggak diminta, bahkan untuk sekolah itu gini mis, malah urusan anak sekolah, uang jajan, pokoknya urusannya sampean. Engko nek enak tarian omong aku itu mis. Loh, untuk tanggung jawab aku semampuku, nggak harus aku, kalau memang aku mampu biarpun tarian sing gede, yo tak tanggungi wong aku sebagai suami, aku ki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak. Berhubung sama nggak terima dengan penghasilanku, ya piye meneh, aku sudah jelaskan itu mis. Tapi yaitu ambisi mis, inginnya yang besar, nggak nerimo dengan kondisiku. Sebetulnya aku pun nggak betah mis di rumah, pengen kerja juga, tapi ya terus terang mis, dulu aku itu kan anaknya orang nggak punya ijazah pun cuma SD, jadi ya ginilah keadaannya. Terus pikir saya itu aku yang merantau, dia yang saya suruh di rumah, malah justru penghasilan wong lanang sepiro itu mis. Terus aku Coba disambungkan dengan istrimu aja kalau kayak gitu. Karena gini, satu, sebelum kamu sampingkan, perempuan ya itu sangat jenuh saat dituduh selingkuh, Mas. Dan begitu mudahnya kamu menyangka bahwa majikan itu jatuh cinta sama pembantu. Enggak loh, enggak loh. iya mis, ini bukan saya menuduh dia enggak mis, cuman apakah itu loh mis, saya itu ada pertanyaan, namanya gimana ya, dia kan pernah juga mis selingkuh. Sebentar. Saat engkau menanyakan istrimu dengan menanyakan apakah, itu adalah suatu kecurigaan yang timbul dari hati nuranimu. Iya benar mis. Ya, berarti intinya adalah kamu curiga, kamu menuduh Iya. dengan cara bertanya. Jika kamu percaya dengan istrimu, maka kata-kata apakah dia selingkuh itu nggak akan pernah muncul. Nggak akan pernah muncul. Intinya adalah di hati kecilmu yang paling dalam kamu mencurigai istrimu. Dan satu hal, perempuan paling benci saat dituduh dan tidak melakukan. Perempuan paling benci dituduh tapi tidak melakukan. Akhirnya karena setiap saat dicurigai, kenapa enggak gitu loh. Saya tidak membenarkan antara perselingkuhan. Tapi resek tahu nggak Mas? Resek banget.
Kalau kamu nggak percaya, terus kenapa aku nggak membuktikan sekalian selingkuh? Maaf, bukan dalam konsep ini saya nyuruh orang selingkuh. Karena ribet. Sampean itu nggak, kasaran orang ngomong, saya minta maaf. Sampean nggak punya apa-apa. Sampean cuma punya cinta sejati yang setia. Harusnya kan kamu memberikan kepercayaan itu pada istrimu. Ini Miss, maaf Miss ya saya potong. Saya itu adanya saya rasa itu Miss, karena sikapnya Miss, sikapnya ke aku itu loh Miss. Mas, Ya. sikap seorang perempuan saat bekerja di luar negeri bukan dipacu karena ada perempuan, karena ada laki-laki lain. Itu karena tekanan mental dari majikan. Oke? Jangan dikira kalau orang berubah, itu dikiranya mereka itu punya yang lainnya. Mereka itu stres, Mas, gendeng. Mereka itu nggak pernah cerita bahwa majikannya maafan lah, ruwet lah, ribet lah. Jadi saat istrimu berubah, saat istrimu marah-marah, itu bukan karena kamu. Bukan karena dia selingkuh, tapi dia punya tekanan yang tidak bisa disampaikan ke kamu. Curhat sama kamu pun kamu nggak nyambung. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang curhat ke saya? Itu karena suami tidak peduli. Saat telepon suami, intinya adalah kenapa kamu berubah? Kenapa kamu berubah? Mereka tidak bertanya, ada apa ya, majikanmu baik-baik saja. Karena kebanyakan wanita itu lebih menyimpan rasa lukanya dibandingkan diceritakan. Saya pribadi seperti itu. Kenapa saya ngomong dalam konsep ini? Jika di hatimu sudah nggak percaya, tinggalkan dia. Tapi kalau kamu percaya sama dia, terbukti pun kamu tetap akan mencintainya. Dengan cara tetap memberikan cinta kasih, perempuan itu akan tunduk padamu. Tapi setelah dia melakukan kesalahan, kamu ungkit-ungkit, yang terjadi dia akan pergi darimu. Saat perempuan sudah pergi darimu, jangan tanya alasan. Karena sudah 1000 alasan dia mengantonginya. Sebetulnya saya itu nggak pernah Miss mengungkit waktu dia itu pernah ada hubungan dengan di sosmed itu saya maafkan, sudah saya lupakan itu. Gimana ya, saya sudah nggak mau mengungkit-ungkit masalah itu Miss sebetulnya. Tapi kan perempuan masih punya luka, Mas. Dia tahu dia salah, karena itu dia tidak ingin mengekspresikan dirinya. Dia tidak ingin mengekspresikan dirinya. Kasih dia ruang dan waktu. Kan kamu bilang tadi, kalau istrimu nggak pernah menghubungimu kalau kamu nggak mau menghubunginya. Karena dia capek. Dia capek. Karena itu kamu ya sabar dong menghubungin dia. Iya, saya tetap nih, saya tetap. Soalnya saya tuh kalau nggak satu hari pun nggak menghubungi dia, saya tuh rasanya ya gimana ya? Saya tetap kalau dia nggak menghubungi itu saya tetap nih, saya tetap menghubungi. Karena gini loh Mas, kebanyakan suami yang ada di Indonesia itu, walaupun tidak semua, selalu menuduh istrinya selingkuh, terus habis itu dicarikan dukun. Kalian lebih percaya sama dukun dibandingkan dengan istri. Itu banyak sekali terjadi. Di sinilah saya paling nggak suka. Kenapa istrimu hilang? Karena banyak sekali kepercayaan kalian itu hilang pada istri.